di dalam fadilah daripada hari Jumat ini. Ruya Nabi Umar an Nabi An-Jabiri Ruya bin Khobar diriwayatkan di dalam hadis anna Allah Ta'ala khalaqal nar fi min fiddatin bayda fi janibil baitil ma'mur wa tulul manar khamsumi'ati amin. Diriwayatkan dari di dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini membuat menara yang bahannya itu dari emas, dari perak, menara dari perak putih, bijanibil baitil ma'mur, di arah daripada Baitul Ma'mur. Sedangkan tinggi menara itu perjalanan 500.000 tahun. Tingginya seperti perjalanan 500.000 tahun. Nggak tahu berapa ya? Sampai Mekah ya, kurang lama itu Mekah itu 500.000 tahun. Menaranya seperti itu. Jadi menara tingginya seperti perjalanan 500.000 tahun. Itu tingginya. Wa idza kana yaumul Jum'ah yas'adu Jibril alaihi salatu wassalam ala tilkal manarah. Setiap malam Jumat, di hari Jumat, idza kana kalau hari Jumat, maka malaikat Jibril naik menara tadi. Cuma kalau masalah yang naik itu kan malaikat. Kalau kita yang naik, selesai urusannya. Sesuai dengan bodi ya kan. Jadi kalau hari Jumat, malaikat Jibril itu naik ke dalam menara tersebut. Kalau dalam menara wayu adil, maka malaikat Jibril ada. Nah, ini termasuk fadilah daripada keistimewaan hari Jumat dan kurangnya Jumat. Wa yas'adu Israfil alaihi salatu wassalam ala manar berkhutbah. Kemudian kalau malaikat Israfil ini juga naik. Nah, naik juga. Setelah ada otomatis malaikat Jibrilnya turun. Kemudian ganti malaikat, ganti saya. Kemudian malaikat Israfil juga naik untuk berkhutbah. Wa yaqumu bi Mikail alaihi salatu wassalam bil malaika. Kemudian malaikat Mikail menjadi imam daripada beberapa semua malaikat. Jadi yang azan malaikat Jibril, yang khutbah adalah malaikat Mikail, ya, Israfil. Jadi yang khutbah malaikat Israfil, yang jadi imam malaikat Mikail. Ini malaikat keren semuanya itu. Pokoknya malaikat yang di atas, yang paling keren, favorit semuanya ini. Faidah baru manis sholat yaqulu Jibril alaihi salatu wassalam ma hasolali min sawabil ajrin dan wa baru li jami'il mu'minin mu'adil mu'minin. Ini luar biasa min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi wajhil arab. Setelah selesai Jumat, setelah sholat Jumat sudah selesai, kemudian malaikat Jibril ini menghadiahkan pahala azan saya hari Jumat ini, saya berikan kepada para muadzin umat Muhammad yang ada di dunia. Halo, para muadzin. Nah, ini para muadzin itu setiap Jumat ini sekaligus didoakan oleh malaikat. Malaikat tidak juga apa-apa, tidak ngambil pahala daripada amaliyahnya malaikat, diberi semuanya kepada orang muadzin yang ada di dunia. Makanya betapa istimewanya hari Jumat itu, betapa istimewanya. Rugi kalau tidak sampai tidak Jumatan. Kalau tidak Jumatan ya seperti minyak tidur lah. Tidak beda lah pokoknya ya. Nah, kayak ketika pisang jalan.
Jadi setelah selesai maka pahala daripada malaikat Jibril, pahala adanya dihadiahkan kepada para muadzin yang ada umat Muhammad SAW di wajil di dalam seluruh alam semesta di dunia, semuanya dikasihkan. Wa yaqulu Israfil alaihi salatu wassalam ma asolati min tawabil ajil tukkan wa haytahu li jamil khatib fil ardi min ummati alaihi salatu wassalam. Nah, bagian yang biasa khatib, nah kayak beliau di belakang saya ini, saya itu ini jadi pahala khotibnya Israfil ini diserahkan, dihadiahkan semuanya kepada para khotib Jumat di umat Muhammad di dunia, semuanya diserahkan. Luar biasa. Kalau masalah pahala tidak karuan banyaknya, jadi yang muadzin maupun yang khotib. Maka jangan sampai iri, karena pahalanya sudah langsung diberi oleh malaikat Israfil. Wa yaqulu bi kana sallallahu wassalam ma hasalali min atabil adil a'immati wa hayatu li jam'i min yaumil jumat fi wajhil al. Kemudian malaikat Mikail, imamnya kan malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail juga sama, mengatakan bahwasanya pahala yang saya lakukan di saat menjadi imamnya para malaikat ini, pahalanya saya hibahkan, saya berikan semua imam-imam yang ada di dunia umat Muhammad ini, semuanya. Jadi kebanyakan kan khotib langsung mobil deh. Luar biasa ya. Wayakul malaikat kulluhum. Nah, kemudian jangan iri, semuanya dapat. Imamnya kan malaikat Mikail. Orang mungkin anak imam terus gelek. Terus makmum lah apa gini? Ya, wayakul malaikat kulluhum. Jadi para makmum malaikat ma'asolalana minta bil'ati jama'ah wahina kul jamini min sholal jamil khalqiham. Kemudian seluruh malaikat yang makmum tadi semuanya berdoa kepada Allah, ya Allah, pahala Jumatan saya ini semuanya saya berikan kepada umat Muhammad yang saat ini juga melaksanakan sholat Jumat. Tuh, bayangkan. Muakek diri. Loh, cuma malaikat paling duanya. Tadi kan cuma satu-satu. Ya, khotibnya satu aja cuma dua. Terus imamnya makmumnya puluhan juta. Dan kan kemarin itu lapangannya segitu banyak umpul-umpulan. Ya kan? Yang di lapangan di Gunung Kok itu lebarnya 7 langit dan 7 bumi. Itu andai kata ada jarum jatuh kena malaikatnya, saking banyaknya malaikatnya. Itu semuanya jadi makmum. Nah, bayangkan. Semuanya kasih jaringan semuanya itu nah. Luar biasa kan? Makanya luar biasa Jumatan di sana Medan. Makanya kalau sampai tidak datang sekali, berapa? 1 dirham. Ayo sedekahnya 1 dirham. Kalau sampai nggak Jumatan 3 kali tanpa udzur, apa? Bisa termasuk orang yang buruk. Tapi syahadatnya nggak ditampa, nggak ditampa. Apa yang ditampa itu? Nggak diterima. Syahadatnya tidak diterima kalau sampai tidak Jumatan 3 kali tanpa udzur syar'i. Nah, ini yang dulu pernah ada Jumatan setelah balik, ngantuk-ngantuk tai. Nah, itu dah. Kalau punya uang kita dapat sedekah 1 Jumat 1 dirham. Kalau 4 Jumat, ada ini. Sebagai tandanya. Ya daripada syahadatnya nggak diterima Allah Taala, ya kok belum nilai lagi jangan bertobat.
Kalau sudah lain, bayangkan kita kan masih hidup. Aneh kalau nggak tobat, kalau nggak Jumatan. Yang sudah mati itu loh masih di Jumatan. Jangan mutlak kalau masih hidup nggak Jumatan ya. Sementara kalau hidup pahala boleh sudah, jangan dibilang pahala Allah cuma luar biasa. Inilah keistimewaan daripada hari Jumat dan orang yang menjalankan Jumat, karena bersamaan dengan seluruh malaikatnya Allah juga melaksanakan sholat Jumat dan pahalanya semuanya diberikan kepada umat. Jadi kita ini, makanya alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan sampai tidak bersyukur. Kita wajib bersyukur kepada Allah Taala menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau insya Allah kalau surga aja nggak usah mikir Pak, nggak usah mikir swarga, yo, nggak usah mikirnya ini Jumatan di sini. Nah, Jumatannya apa tuh mikir swarga? Pokoknya kalau sudah berangkat Jumatan, swarga itu sudah kentul, tidak perlu dimikir. Ikut sudah dengan sendirinya, otomatis tercap. Nah, jadi semua pahala, kalau semua malaikat berdoa kepada Allah bahwasanya pahala untuk pelaksanaan sholat Jumat ini semuanya diberikan kepada man sholla jamaah khalfal imam, yang melaksanakan sholat Jumat di belakang imam. Bukan makmum. Nah, kalau yang depan imam ada apa itu? Yang di belakang imam. Nah, Baiklah Ta'ala, ya malaikati ya tudiruna indi sahawatan. Kemudian Allah juga ikut berfirman. Allah berfirman, ya malaikati ya tudiruna indi sahawatan wa anzalil Muhammad wa jalali qad ghafartu al-yawm liman shalla min ibadi sholatul jum'ah imtithalan li amri wa bidoan bihaqqati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Allah juga ikut. Malaikat, masa keutamaanku, istimewaku, kejalaku, ketinggianku, kekuasaanku, kebijaksanaanku dan sebagainya, kok tidak engkau beri? Ada kata lain, apakah engkau mempertontonkan? Ada juga kata Allah begitu. Allah berfirman, ya malaikat, apakah engkau mempertontonkan, memperlihatkan terhadap kebijaksanaanku? Nah, gitu dah maksudnya itu. Udah kalau gitu, qad ghafartu al-yawm liman shalla min ibadi sholat Jumat. Udah kalau begitu, mau saat ini juga saya ampuni semua dosa-dosa orang yang melaksanakan Jumatan sebagai wujud melaksanakan daripada perintahku, juga sebagai wujud mahabbah kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat juga mendoakan, Allah langsung saat itu juga mengabulkan daripada doanya malah. Nah, kalau kita doa sama wis alasannya tidak kabul. Tapi kalau Jumatan makanya doa di malam di hari Jumat itu mustajabah karena apa? Bersamaan dengan doanya para malaikat. Bisa jadi yang kabul itu adalah doanya malaikat, sementara doa kita di awan-awan, ya ke bawah angin. Tokia diceritakan, satu lagi Pak Bin ya. Inna rajulun amila Himtotun ala himarin wa dhahaba ila rahol. Qala falamma akhadtu khaliqa anil himar haruba minni. Diriwayatkan bahwasanya pada suatu saat ada seseorang itu membawa gandum kemudian dibawa di himar, dan mereka mau pergi ke penggilingan di Lampung. Qala falamma akhadtu qistam anil himar
haroba minni. Begitu gandum sudah nyampe di penggilingan, kemudian gandum ini diambil, diblek, mau digiling. Tahu-tahu khimarnya lepas, lari. Ya, cerita ini insya Allah bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, orang membawa gandum dinaikkan khimar. Setelah mau ke penggilingan, setelah sampai di penggilingan, jalan. Ternyata khimarnya lepas. Malah pusing. Pertama pusing satu, malah satu-satunya malah muncul satu. Kemudian setelah itu satu, wali jaro bi arjaza, wali jaro bi jahat, wakola atau atau jauh bilma. Kemudian di saat di penggilingan tadi, si rojul tadi didatangi temannya di kebun, jadi bolo petani. Apa namanya bolo petani? Kelompok petani. Kemudian yang orang yang si rojul yang membawa gandum tadi, yang khimarnya lepas, dibilangin, Kang, hari ini giliran kamu untuk ngelep sawah. Apa bahasanya ngelep? Mengairi, karena giliran. Saat ini giliran kamu untuk mengairi sawah. Nah, satu tadi udahnya lepas. Yang kedua mendapat giliran mengairi lepas, mengairi sawah. Pasti kontantor kawail dan foto. Sebab kalau saat ini engkau tidak mengambil giliran, maka giliranmu hilang. Dua ya. Pertama khimarnya hilang, terus mendapat giliran air. Kalau giliran air mengairi sawah ini tidak diambil, maka hilang karena muter lagi orang lainnya lagi. Hilang. Kalau tidak dilaksanakan hilang. Nah, wakana yang Jumat, fakultu nafsi sholatul Jumat haqqu ilayya min ghairika. Inilah ya, intinya di sini. Terus si rojul tadi berpikir, waduh, mau pulang khimarnya lepas, sudah dapat giliran mengairi sawah, kalau tidak diairi hilang, hari Jumat lagi. Bayangkan, waktunya sudah mepet, khimarnya muncul, ya, mendapatkan giliran air. Kalau tidak dilaksanakan hilang, hari Jumat lagi. Nah ini pikirannya kan pikiran koplak. Selamat Jumatan, kan? Sawah itu kering, panenannya gagal, iya dah. Kalau tidak punya iman, pasti itu. Nah, hari Jumat, bos makin, iya ini. Yang penting kamu yang bos, saya daripada pecat nanti kan. Jumatan gampang. Boleh kamu bulan ya kan ganti. Di Jumat. Orang-orang pengamis, kan? Anda bisa, ben, bukan ada orang tua ya, kan? Tinggalnya Jumatan deh. Oh, plak. Minta dulu. Ini kan pertanyaan di dalam hati antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Maka di dalam hati, fakultu li nafsi sholatul Jum'ah ahabbu ilayya. Maka kalau dikatakan, wes bos, saya lebih cinta, lebih senang untuk melaksanakan Jumat. Otomatis kan dilepas semuanya. Khimarnya hilang, gilirannya juga hilang. Kemudian dia lebih cinta untuk urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita ikuti. Makanya kalau hari Jumat, makanya orang-orang pedagang kan disuruh tutup semuanya. Nah, sayang ini yang saya itu tidak ada itu. Ada yang taksir tapi tidak ada ini. Jadi walaupun kalau punya toko, punya apa dan sebagainya, kalau mudah-mudahan dagang, kalau Jumat itu lebih baik ditutup. Siapa yang dulu? Ya Allah Ta'ala. Ya kalau kita pikir-pikir berapa sih pendapatan daripada
hanya 1 jam aja loh, ya kan? 1 jam aja. Ya keluar 1 jam dapat 1 miliar. Nah, itu aja untung-untungan. Yang jelas di saat itu waktu Jumatan kita punya toko, punya apa saja yang niaga menjaga kok dibuka. Pada saat itu mendapat walaupun banyak orang beli, nilai hartanya agak berkah. Kalau sudah melanggar aturan, tutup malah nggak pulang. Nah ini kan tentang berarti kan, tentang Allah. Karena tidak yakin. Menurut pikiran dia rezeki itu kan dari hasil kerjanya, ya kan? Bukan dari Allah. Kalau berpikiran bahwa ini mereka rojul ini berpikir semuanya itu dari Allah Taala. Yakin, justru urus lima, mulai mencari dua ya balik, orang urus sama. Kalau memang rezeki, insya Allah masih tetap berbagi. Tapi susah dah, kan? Susah. Karena yang dalam pola pikir kita, yang menghidupi kita itu nggak bisa hidup kalau tidak ada uang. Jangan dikira itu bukan perbuatan syirik. Mayoritas kita itu syirik hobi. Mayoritas. Jujur ya kan? Ya. Kalian susah ibadahin letak-letok. Mau cek pengen keluar tuh. Nah, ditinggal semuanya. Khemar ini tinggal, sawah tidak urus. Yang penting ibadah kepada Allah. Alhamdulillah ya min ghairiha. Wa tarakat likulli wasallam. Semuanya ditinggal. Semua tinggal. Wa sholatul Jumat, kemudian melaksanakan sholat Jumat. Kemudian summa raja'tu ilal bait. Setelah sholat Jumat selesai baru kembali pulang. Faidah Jumataan. Tiba-tiba Faidah angkotun qadhinan wal khairu qad tabaha wal ardu qasutat wal himaru qasraja'a ilal bait. Tiba-tiba apa itu namanya? Khitoh tadi gandum. Tadi kan belum sempat digiling, terus ditinggal. Belum terpikir tadi taruh aja di selip, orang semua. Nah, tinggal Jumatan. Ternyata begitu pulang dari Jumat, al-khitoh tadi sudah tergiling, sudah tergiling di rumah. Bukan hanya begitu, sudah jadi roti. Rotinya juga sudah masak. Belum bayangkan, ditinggal Jumatan, tepung yang tadi belum digiling, tahu-tahu sudah ada di rumah, sudah digiling, sudah jadi roti, tinggal makan. No, Jumatan. Terus Rasul kita berkhimar, qatraja'in al-bait. Lah, khimar yang lepas tadi juga pulang. Khimar yang lepas juga pulang. Lah kemudian wal ardu qasuqitat. Nah, terus ladangnya tadi kan ada di ini. Ternyata sudah terairi. Ketiga-tiganya kembali dalam posisi waktu yang tidak lama, gara-gara dia mementingkan urusan Allah daripada urusan dunia. Kalau kita yakin yang kita gandoli itu Allah, insya Allah urusan dunia, kehidupan kita dijamin kok. Aku yakin dijamin. Ya karena kurang yakin aja. Kita punya keyakinan orang itu mati tenanan. Kalau orang kanan dia mati tenanan. Kan itu yang ada di dalam benak kita kan begitu. Bahwasanya hidup itu tergantung kepada makan. Nah itu kan syirik itu.
Lo nyatanya Allah juga menciptakan makhluk yang makan. Siapa? Malaikat. Artinya kan pemikiran kita kan salah kalau hidup itu tergantung kepada makan. Nyatanya pun ada makhluk yang tidak makan dan minum, malaikat, dan mati, ya kan? Nanti di akhirat, di hari kiamat, di kubur juga tidak makan, tidak makan nggak? Tidak makan. Oh yang makan itu jasad, ya kan? Makan kan urusannya jasad. Kaleng. Kalau kalengan sudah hancur dimakan belatung, tidak usah makan kok. Makanya hanya mimpi makan itu, ya kan? Tapi kalau makan, ya udah. Berarti ya kesembuh juga. Dan begitu pulang dari Jumat, ketiganya sudah kembali. Tepung sudah beres, pengairan sudah beres, khimarnya sudah kembali. Kemudian fakultu li amrati, kemudian si Rasul tadi tanya kepada istrinya, kayak hadal Allah, iki piye kejadiane piye? Rasul itu piye kejadian kok kayak ngene iki piye? Faqala ta'ala jarona ila roko, bahwa bercerita bahwa tadi itu ada tetangga kita menyelipkan, menyelipkan itu, menggiling gandum tadi. Nah, tetangga kita menggiling gandum. Menurut mereka itu punya dia. Nah, menurut mereka itu adalah perasaannya adalah punya dia, akhirnya digiling. Setelah digiling, wahya bidoni, nah itu menurut kamu begitu, menurut rasakannya itu adalah saknya dia atau gandumnya dia. Kalau mahu mulai ilmu Allah kata mau menjawab. Dan saya tahu setelah pulang, saya tahu bahwa itu adalah kantong kita, maka ya saya ambil. Jadi sama istrinya, dia tahu kalau itu adalah yang dibawa suaminya tadi. Sudah digiling sama tetangganya, karena tahu dia diambil tetangganya, bukan sama tetangganya, maka dia ambil. Maka itulah yang terjadi. Wal ardu qasriqat wal hadal himarun. Nah, kemudian dan terus bagaimana dengan pengairan? Wa amal arfaja al-ma' min ardil jawari ibtilaan. Kemudian terus piye ceritane banyu salah kok terus kebal. Ternyata dari tetangga tadi yang kena gilir itu tumpah ke ladang kita, akhirnya ladang kita juga kena tumpahannya penuh juga, ya kan? Dulu kan kesana sepuasa kan tidak iso. Terus kemarnya dengan pulang dengan sendirinya. Walau kemar kotor cahaya dan baik, dengan kemar itu adalah juga pulang dengan sendirinya. Falamma qala ila manzil Arafat. Terus falamma ra'aitu dzalik, setelah Rasul tadi tahu. Setelah Rasul tahu kejadian yang sangat ajaib, sangat luar biasa. Kita ya Rasul itu modelnya perencanaan yang kita ini. Kita enggak tanya. Duit Jumatan. Artinya belum yakin juga. Jadi tidak begitu yakin, semi. Ya, tidak yakin. Cuma keputusannya luar biasa. Wes aku tidak urus masalah dunia, seperti aku masalah akhirat yaitu Jumatan. Tapi tidak pernah punya keyakinan efeknya kayak apa. Nah, begitu dia itu tahu, watarok turun, walamma ra'atu dzalik, taraka umur dunya kulluha wa tawaffat ala ibadah wa ta'at. Setelah tahu kejadian yang sangat luar biasa, yang di luar perkiraannya, saat itu meninggalkan urusan-urusan dunia dan lebih tekun mendawamkan, mengistiqomahkan urusan-urusan akhirat. Ini luar biasa. Bisa kita. Kalau bisa, insya Allah, tapi ya juga bisa. Tapi tidak tahu ya. Nah ini tanda tanya. Jadi kalau kita itu ragu dengan kodrat Allah, Allah pun ragu dengan kita.
Tapi kalau kita yakin dengan kodrat irodat Allah, Allah juga yakin. Benar. Intinya hanya kodrat irodat. Karena senjata pamungkas untuk melawan setan. Ini aja. Kita yakin dengan kodrat irodat, kalau setan itu lari terbirit-birit. Loh, bukan itu. Itu aja senjatanya, tidak usah. Karena setan tidak kelihatan. Dengan melawan setan model kayak apa, tidak bakalan bisa. Hanya satu senjatanya, kita butuh hakul yakin kodrat irodat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah selamat daripada gangguan. Karena kita ini diganggukan apa tidak percaya. Ya kan? Percaya guna-guna lambene tok. Enggak sampai hakul. Makanya senang, makanya setan itu sopan untuk melawan diri, ya kan? Oh, itu makanan kuok, sate ya. Nah, alhamdulillah. Ini dua hadisnya sudah hampir satu halaman. Kalau tak sampai masih ada prosesnya. Nah, ini ya, semoga keistimewaan dari Jumat juga cerita tadi bisa ambil hikmah, bisa kita jadikan sebagai renungan. Ya kita berupayalah, belajar. Pokoknya aku yakin, intinya aku yakin. Sudahlah aku yakin. Allah itu bukan menusuk semua kebutuhan kita. Jangan sampai ragu kebutuhan kita. Insya Allah. Kalau percaya kepada Allah, semuanya urusan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah untuk kajian pada malam Jumat ini. Kurang maaf bila surah kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan